Halo kawan Pop, kembali lagi bersama kami, Power Pop News. Ajang balapan MotoGP di Mandalika Lombok telah menjadi perhatian baik publik domestik maupun mancanegara lewat sirkuit yang indah. Pemerintah pusat dan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan telah jor-joran menyiapkan sejumlah kegiatan penunjang guna menyemarakan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada 18 hingga 20 Maret 2022. Namun di sisi lain, ajang balapan bergengsi ini juga tak luput dari berbagai insiden yang cukup ngeri-ngeri sedap. Seperti dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa insiden yang terjadi selama ajang balapan MotoGP di Mandalika, Lombok. 1. Motor Alex Rins terbakar. Alex Rins, pembalap yang tergabung di klub Suzuki, mengalami musibah pada ajang balapan kualifikasi MotoGP Mandalika pada Sabtu 19 Maret 2022. Motor yang dikemudikan Alex Rins terbakar hingga akhirnya balapan MotoGP 2022 Mandalika babak kualifikasi dihentikan dengan mengeluarkan red flag MotoGP. Red flag MotoGP dikeluarkan karena kecelakaan Alex Rins yang membakar motornya itu. Balapan MotoGP 2022 Mandalika dihentikan beberapa menit karena ada ceceran oli mesin dari motor Alex Rins. Kru MotoGP Mandalika juga langsung memadamkan api dari motor Suzuki MotoGP milik Suzuki di MotoGP Mandalika. Tidak hanya itu, sempat juga ada pembalap KTM yang mengacungkan tangan saat bahan bakar Alex Rins keluar dari bahan motor sebelum akhirnya terbakar. Alex Rins pun meloncat dari motor dan meninggalkan motornya karena motornya terbakar akibat mesin meledak. Sambil menunggu lintasan bersih dari ceceran bahan bakar, para pembalap MotoGP Mandalika balik lagi ke pedok. Pembalap Alex Rins bisa ikut lagi dengan menggunakan motor cadangan di kualifikasi MotoGP Mandalika. 2. Diguyur hujan. Sesi pertama rangkaian MotoGP Mandalika yang terdiri dari latihan bebas atau free practice pada Jumat 18 Maret 2022 diwarnai lintasan yang basah karena hujan. Sejak pagi, daerah Lombok Tengah, lokasi di mana sirkuit Mandalika berada, diguyur hujan. Sekitar pukul 6.00 WITA, air hujan sudah menetas. Hujan yang tidak terlampau deras dan tanpa angin membasahi selama hampir 2 jam. Sementara langit masih terlihat mendung hingga pukul 8.30 WITA. Lintasan sirkuit Mandalika pun basah, namun tidak ada kendala bagi pembalap-pembalap Moto3 yang menjalani latihan bebas pertama pada pukul 9.00 WITA. Ketika Andrea Migno dan pembalap Moto3 lain melintas sirkuit Mandalika, masih terlihat beberapa area trek yang basah. Sementara ada pula yang sudah mengering terkena terpaan matahari. Hiruk-pikuk di area pedok pun sudah mulai berjalan seperti biasa. Begitu pula dengan kru-kru televisi yang sudah mengoperasikan kamera guna keperluan siaran. Hujan turun di Lombok Tengah seperti diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Latihan bebas Moto3 menjadi pembuka rangkaian hari pertama MotoGP di Mandalika. 3. Marc Marquez terjatuh. Nasib apes melanda pembalap Repsol Honda Marc Marquez pada sesi kualifikasi MotoGP Mandalika. Marquez terjatuh 2 kali saat mengikuti sesi kualifikasi pertama yang berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022. Marc Marquez awalnya terjatuh saat melahap tikungan ke-13 pada sesi kualifikasi pertama MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika. Ketika itu, Marquez terlihat tak mampu mempertahankan keseimbangan pada motornya sehingga harus terjatuh. Meski demikian, semangat pembalap berjuluk The Baby Alien itu cukup membara. Marquez tak patah arang dan langsung bangun untuk bergegas menuju pedok Repsol Honda. Marquez kemudian melanjutkan sesi kualifikasi pertama dengan menggunakan motor baru. Namun, kesialan kembali menimpa pengoleksi 6 gelar juara MotoGP itu.
Marquez kembali terjatuh saat berusaha melahap tikungan ke-12. Insiden itu terjadi menjelang akhir sesi kualifikasi pertama. Kali ini Marquez terlihat menyerah dengan situasi apes yang dialaminya. Marquez langsung meluapkan kesalahannya karena tak mampu menyelesaikan kualifikasi pertama dengan penampilan terbaik. Marc Marquez ketika itu berada di posisi kelima pada sesi kualifikasi pertama. Hasil ini tak cukup untuk membuat Marquez mengikuti sesi kualifikasi kedua. 4. Insiden unboxing motor. Sebelum akhirnya MotoGP Mandalika 2022 dihelat, kejadian unboxing motor menjelang perhelatan balapan menuai sorotan. Sorotan tajam tertuju kepada Mandalika Grand Prix Association selaku promotor balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Pasalnya telah beredar sebuah video yang menayangkan aktivitas menunjukkan motor balap tim dari Peti Kargo di dalam sirkuit Mandalika. Unggahan akun Instagram Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C. Mataram menjelaskan pembongkaran peti dilakukan untuk keperluan administrasi. Namun, beredarnya video bongkaran peti berisi motor tim Aruba Ducati dan aksi foto bareng di berbagai platform media sosial menimbulkan kritik. Peristiwa ini juga mengundang perhatian media motorsport asal Swiss, yakni Speedweek. Dilansir dari Speedweek, pihak yang berwenang membuka peti itu hanyalah petugas bea cukai yang memiliki tanda khusus atau tim pemilik motor itu sendiri. 5. Penipuan tiket. Di tengah perburuan tiket MotoGP Mandalika 2022, mencuat kabar tidak sedap. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan menjual tiket palsu. Aparat kepolisian Polda NTB telah menerima satu laporan resmi pengaduan penipuan pembelian tiket MotoGP Mandalika. Salah seorang korban bernama Ida Isniati mengaku memperoleh nomor telepon pelaku dari seorang kawannya yang sudah terlebih dahulu memesan tiket pada pelaku. Ida berkomunikasi dengan pelaku berinisial NR yang kemudian memberikan list harga tiket. Setelah mengisi form, dia diminta untuk mentransfer harga tiket. Belakangan saat memesan 2 tiket premium seharga 10 juta rupiah, kecurigaan muncul. Ida diminta untuk menukarkan tiketnya di hari Jumat saat gelaran MotoGP mulai berlangsung. Sementara tamu yang memesan tiket sudah berada di Kuta dan ingin menukarkan tiketnya sejak hari Kamis. Menurut Ida, total dana yang sudah ditransfer mencapai 30 juta rupiah untuk pembelian 2 tiket deluxe masing-masing 10 juta rupiah dan 2 tiket premium seharga masing-masing 5 juta rupiah. Juru bicara Polda NTB Kombes Artanto membenarkan adanya laporan warga yang tertipu pembelian tiket MotoGP Mandalika. Menurut Artanto, pada saat menjelang dimulainya MotoGP, orang-orang berburu tiket dan keterbatasan tiket ini menjadi modus bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan peluang. Para pelaku memberikan janji-janji untuk mendapatkan tiket secara mudah sehingga korban ini diberikan uang yang ditransfer ke bank dan ternyata yang bersangkutan menghilang. Nah kawan pop, sekian beberapa informasi tentang insiden yang terjadi selama perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Yuk berikan komentar kalian soal insiden tersebut. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga di-share ya.